Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku spesial Ramadan. Tadi guru kita Ustadz Yusya Hakam menyampaikan kepada kita semua bagaimana seorang muslim yang beriman ketika datangnya bulan Ramadan menyambut dengan hati gembira. Dan bulan Ramadan ini penuh ampunan dan juga penuh keberkahan. Bagaimana kita memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan penuh dengan ibadah? Insya Allah akan disampaikan selengkapnya oleh guru kita Habib Nabil Al-Musawa. Fadal Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, guru kita Al-Ustadz Yusya Hakam, matta'ana Allah tula hayatih wa nafa'ana Allah bi'ilmih wa amalih. Beliau ini adalah sahabat saya dan ayah beliau juga sahabat saya, Kiai Haji Haris Hakam. Mudah-mudahan keduanya dirahmati Allah, diampuni Allah, diberikan taufik dan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Ustadz Sufyan selaku MC kita dan juga seluruh para ulama yang hadir di sini, para kiai, para asatidzat. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala di hari pertama Ramadan ini, bagi kita yang berpuasa hari pertama, ada juga mungkin saudara kita yang hari ini sudah hari kedua. Mudah-mudahan kita semua diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan taufik wal hidayah, diberikan kemudahan di dalam beramal salih di bulan Ramadan, diberikan kekuatan untuk menjauhi maksiat di bulan Ramadan. Amin ya Allah rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, para pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada. Ketika Islam memberikan satu, kalau bahasanya Ustadz Yusya tadi adalah hadiah. Ketika Islam memberikan hadiah, jangan sampai kita memaknai bahwa Islam itu ngasih tugas, ngasih beban, ngasih kewajiban, ngasih ini. Bukan, tapi Islam itu ngasih hadiah. Supaya apa? Supaya kita selamat. Selamat dunia, selamat akhirat, selamat diri kita, selamat keluarga kita, selamat juga seluruh orang-orang yang kita kenal. Dengan cara apa? Dengan cara taat kepada ajaran Islam. Nah, ketika kita bicara tentang puasa, Bapak Ibu sekalian, ya bulan, maka bahasanya adalah tadi temanya Alhamdulillah Ramadan tiba. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang begitu perhatian sama kita. Salah satu perhatiannya adalah kita diberikan bulan yang mulia ini, yang umat sebelum kita enggak diberikan bulan ini. Umat sebelum kita, Bapak Ibu sekalian, hanya diberikan al-ashhuril hurum, ya. Ada 4 bulan yang dimuliakan, ya, yaitu bulan Muharram, ya, dari berurutan Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Hanya itu, ya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim. Itu seluruh umat sebelum kita diberi itu. Tapi buat kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditambah 1 bulan mulia yang namanya bulan Ramadan. Tujuannya apa? Bukan buat Allah. Buat membersihin kita. Inna syaitan yajri fi jasad ibni Adam majrid dam fadayyiqu bis-siyam.
Setan itu lewat di dalam badan kita itu seperti peredaran darah. Maka sempitkan jalan dia itu dengan cara berpuasa. As-saumu junnah, puasa itu benteng. Ya. Tujuannya buat apa? Buat kita. Ya, buat perhatian Allah sama kita supaya kita jauh dari maksiat, supaya kita dekat sama Allah, dekat sama malaikat, dekat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tujuannya hanya itu. Enggak ada kepentingan urusan lain, ya. Wah, ini supaya kita capek, supaya kita lapar, bukan, ya. Tujuannya adalah untuk kita. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah dan para jamaah yang juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap ibadah dalam Islam itu punya natijah, punya hadaf, punya tujuan, punya maksud. Ketika Allah bicara tentang sholat, Bib, apa sih tujuannya sholat itu? Kenapa sih kita? Saya pernah ngajar mahasiswa dulu di kampus, terus dia nanya, Bib, apa sih katanya kita disuruh tunggang tungging begitu, itu tujuannya apa? Ya, tahu tunggang tungging? Ya. Begitu. Maksudnya sholat. Kenapa kita disuruh begitu? Nggak cukup begini aja minta sama Allah. Nah, Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Quran tujuan dari salat itu apa? Innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang namanya salat itu kalau benar melakukannya itu mencegah kita semua dari berbuat keji dan mungkar. Fahisyah itu hal-hal yang keji, yang jorok, yang tidak baik, ya. Wal munkar, hal-hal yang dilarang sama Allah, yang mungkarat. Nah, tujuan sholat itu. Makanya kita disuruh Allahu Akbar. Hanya Engkau ya Allah yang maha besar. Dunia ini seluruhnya kecil. Hanya Engkau yang maha besar. Yang bikin saya Engkau. Ngasih hidayah saya Engkau. Ngasih ilmu kepada saya Engkau. Semua Engkau. Itu sholat yang benar, ya. Kemudian zakat. Bib, apa sih harta kita harus dikasih-kasih ke orang? Tujuannya apa? Kata Allah, dikatakan dalam Quran, tutahhiruhum mutuzakkihim biha. Zakat itu tujuannya untuk membersihkan harta kita dan mensucikan hati kita, bukan untuk Allah, ya. Supaya harta kita itu berkah, bersih. Bib, kalau nggak dikeluarin zakatnya, padahal saya sudah sampai nisab, ya, akibatnya apa? Kata Allah di dalam Quran, yauma yuhma fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum. Ketika harta mereka yang mereka nggak keluarin zakatnya itu dipanaskan di neraka jahanam, lalu disetrika belakang mereka, depan mereka. Hada ma kanastum li anfusikum. Ini harta yang kamu timbun terus-terusan, nggak dikeluarin zakatnya. Tujuannya membersihkan kita, sucikan, bukan untuk Allah, ya. Lalu haji, apa haji? Dikatakan fala rafata wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tujuan haji itu jangan berbuat rafat, jangan fasik, nyembah berhala, jangan juga jidal, suka berdebat. Maka di haji kita nggak boleh debat, ya kan Pak? Ya, yang pernah haji, ya, nggak boleh kita ribut, berantem, ya. Dibiasakan seperti itu. Untuk siapa? Untuk kita. Bib, kalau saum puasa yang sekarang kita bicarakan tujuannya apa? Dikatakan di dalam surah Al-Baqarah 183 yang tadi dibaca juga oleh Qari, la'allakum tattaqun. Puasa itu naikin makom, supaya makom kita naik menjadi makom orang yang takwa kepada Allah. Bapak Ibu sekalian coba bedain. Hari biasa kalau kita sholat 23 rakaat, 11 rakaat, apa yang terjadi? Sholat sunnah. Capek nggak? Capek, Bib. Hari biasa. Tapi bulan Ramadan, apa yang terjadi? Ringan kita melakukan itu. Bangun malam, mau tahajud.
La ilaha illallah. Ya. Ada orang yang sebulan sekali aja kagak bangun malam untuk tahajud di hari biasa. Betul Bu? Ada nggak di sini? Ini orang soleh semua insya Allah. Amin. Sebulan sekali aja mau bangun susah bangun malam. Tapi bulan Ramadan setiap malam kita harus bangun. Tujuannya buat siapa? Bukan buat Allah. Buat kita biasa naik makomnya itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tujuannya buat kita semua. Baca Quran, ada yang hari biasa malas baca Quran. Sampai Qurannya itu yang khatam baca Qurannya itu kecoa sama tikus. Sampai robek-robek itu Quran ditaruh paling atas. Bib ini memuliakan Quran, saking mulianya nggak dibaca. Nah, tuh. Betul apa betul? Taruh paling atas sana. Ini memuliakan Quran, Beb, ya. Saking mulianya ente nggak bisa ngambil itu Quran di atas. Ya. Kecoa sama tikus khatam berkali-kali. Nah, tujuan daripada puasa, Bapak Ibu sekalian, adalah menaikkan makom kita. Maka tadi kata Ustaz Yusha, gembiralah dengan Ramadan, sambut dengan Ramadan, laksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini. Tujuannya mudah-mudahan kita naik makom menjadi orang yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habibana yang telah memberikan tausiah kepada kita semuanya. Bahwa tiada lain Allah menghadirkan kita, menjumpakan kita di bulan Ramadan adalah dengan kasih sayang Allah. Saking sayangnya Allah kepada hambanya. Karena dengan kita berbulan Ramadan, kita akan menuju makom ketakwaan yang Allah inginkan. Masya Allah, ketika kita nanti akan bahas nanti, pemirsa, kita akan elaborasi, kita akan perdalam lagi tema kita yang sangat menarik ini dengan sesi tanya jawab. Ada 2 segmen nanti yang akan kami persilakan para jamaah untuk mengajukan pertanyaan. Insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Tetaplah di Damai Indonesiaku spesial Ramadan.